Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ibu mulai, teman-teman nanti bisa bilang cakep ya, karena ibu mau pantun terlebih dahulu. Baik, bunga harum wangi semerbak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik aja? Apakah ada yang sedang sakit? Kayaknya yang di sebelah sana sedang kurang enak badan ya? Oke. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik ya pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh pimpin dulu ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Raka sudah berdoa, sudah mendoa. Baik, untuk saat ini ibu absen terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi untuk absen kali ini agak berbeda, karena di absen kali ini dan di kelas hari ini ketika ibu akan memanggil nama kalian, nanti teman-teman bisa menyebutkan apa yang kalian banggakan dari diri kalian masing-masing. Misalnya seperti Savana, Anastasia, nanti kayak hadir bu, terus menyebutkan apa yang Savana banggakan gitu. Oke, udah pada paham teman? Oke, bisa lanjut di absen ya berarti. Oke, yang pertama Savana, Anastasia, Ramadhania. Pak Hadir? Hadir. Apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Saya semester kemarin lagi 1. Oke, bagus sekali. Sekarang semuanya. Oke, lanjut Ivanda Alia Rahma. Apakah hadir? Hadir ibu. Oke, apa yang kamu banggakan? Yang saya banggakan, saya nilai MTK saya bagus. Berapa tuh kalau boleh tahu? 100 ibu. Oke, bagus sekali. Teman-teman. Oke, lanjut Salsabila Harisa. Oke, apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Saya atau menang lomba. Oke, bagus banget. Itu keren banget. Itu lombanya pasti bareng-bareng ya sama teman-teman? Iya. Oke, bagus sekali ya. Yang terakhir ada Rafa Nurzakia, Pak Hadir? Hadir ibu. Hadir. Apa yang kamu banggakan dari diri kamu? Kemarin saat FLS2N saya menang lomba monolog juara 2 ibu. Wih, keren banget. Keren banget ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya hadir dan teman-teman telah menyebutkan apa yang teman-teman banggakan dari diri kalian sendiri. Nah, hal yang barusan kalian lakukan itu tanpa sadar membuat kalian bersyukur pada pagi hari ini. Lalu jadi teman-teman tuh jadi tahu kelebihan dan juga kekurangan teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan berkecil hati karena teman-teman mempunyai kebanggaannya sendiri. Karena teman-teman juga berguna gitu. Oke, lanjut di sini berbicara mengenai berguna bagi lingkungan sekitar. Nah, beberapa waktu terakhir kan kita sering mendengar ya teman-teman bahwa adanya berita tentang banjir besar yang terjadi di Sumatera. Apakah teman-teman pernah mendengar? Oke, pasti pernah ya, karena itu kejadian yang sangat fenomenal gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita perhatiin lagi, bencana itu nggak cuma hanya karena hujan yang besar, tetapi juga karena peralihan fungsi dari hutan yang awalnya sebagai penyerap air dan juga penyangga lingkungan, ini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit gitu ya teman-teman. Yang sering kita tahu kan itu karena kelapa sawit ya gitu. Nah, dari fenomena ini jadi muncul gitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita, kayak bagaimana sih hubungan antara komponen ekosistem dengan bencana yang terjadi, terus juga apa dampak dari perubahan penggunaan lahan terhadap keseimbangan lingkungan, dan juga adakah pengaruh bencana tersebut dengan pencemaran sungai. Nah, hari ini kita akan membahas konsep ekosistem dengan mengaitkan langsung pada kasus yang nyata, sehingga nanti kita bisa memahami bahwa ekosistem itu bukan hanya sebuah teori saja gitu, tetapi memang benar
sekitar kita, karena ya kita sendiri, kita hidup di sini, ya kita saling ketergantungan dengan ekosistem. Nah, menurut teman-teman, jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem hilang, apakah kondisi ekosistem akan tetap seperti semula? Menurut teman-teman bagaimana? Iya atau tidak? Oke, karena ada yang jawab iya dan juga ada yang jawab tidak, kita akan belajar bersama dan mencari tahu jawabannya di kelas ini pada hari ini dengan tema ekosistem. Nah, sebelumnya kalian pernah sebelum minggu ini kalian mendapatkan tugas video ya? Sudah Bu. Ya Bu. Sudah dikumpulkan ya? Sudah. Coba ya kita cek sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nanda Melihara. Kita ingin mengamati salah satu sungai Citarum, yang dimana salah satu sungai yang paling tercemar di Indonesia. Nah, tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui salah satu pencemaran di Sungai Citarum. Ini di Sungai Citarum ya? Mari kita simak videonya. Wah, banyak banget sampahnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok 1 ya? Betul Bu. Vanda dan Savana. Kita lanjut ke kelompok 2 dulu. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Nama saya Fadila Nia, di sebelah saya. Ini kami akan menjelaskan kondisi Sungai Ciliwung yang kabar itu pencemaran. Nah, teman-teman, tujuan dari pengamatan kali ini adalah untuk mengetahui bentuk pencemaran, kemudian penyebabnya, dan juga dampaknya bagi lingkungan, serta upaya penanggulangannya bagi kehidupan sehari-hari. Simak terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali, sudah lumayan lengkap ya buat dari kedua kelompok ini. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, setelah mengerjakan tugas video tersebut, apa sih yang bisa kalian ambil dari video ini? Kan kalian juga pastinya menganalisis artikel kan, dari artikel Ciliwung dan artikel Sungai Citarum. Nah, menurut teman-teman nih, setelah teman-teman udah menganalisis, kemudian membuat video, boleh dong apa yang bisa kalian ambil dari video ini? Saya Bu. Oke, boleh, Ivanda. Jadi dari video itu kita harus menjaga sungai agar tidak tercemar seperti video yang tadi Bu. Dengan cara Jangan buang sampah ke sungai, sampah berbahaya juga sebaiknya bisa dikelola dengan baik. oke, bagus sekali ya teman-teman. Boleh dibantu Ibu? Tolong ya. Oke, bagus ya Ivanda. Mungkin dari teman-teman lain apakah ada tambahan? Apakah kita harus menjaga lingkungan? Terus bagaimana caranya kita menjaga lingkungan? Selain membuang sampah, Pak. Ya boleh. Sampah-sampahnya harus dipilah-pilah lagi. Oke, mungkin di rumahnya kayak dibuat beberapa sampah-sampah, biar misalkan sampah organik, anorganik itu bisa kepisah-pisah ya. Oke, betul banget. Karena kita kan juga di sekolah ini kan belajar ya, kita berpendidikan gitu. Sudah sebaiknya kita membuang sampah itu pada tempatnya dan juga menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita.
karena hal tersebut akan kembali ke kita juga. Karena kalau kita menjaga lingkungan, tentunya alam juga akan kembali kita dengan baik. Nah, kalau tadi kan bencana yang di Sumatera itu mungkin terjadi karena mereka marah, karena penyerapan air yang seharusnya mereka serap dari hutan-hutan itu, dia nggak punya tempat lagi untuk menyerap air, kemudian dia menjadi meluap gitu air, jadilah hujan, jadilah banjir bandang itu. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ke mading. Di sini ada beberapa gambar. Jadi di sini ibu ingin kalian menggali informasi dari beberapa gambar ini. Nah, di sini ada gambar apa aja kalau teman-teman bisa lihat? Betul sekali. Di sini ada jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida ekologi. Di sini nanti ibu kasih kalian waktu selama 5 menit untuk mengamati nih konsep-konsep dari jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida ekologi. Nanti untuk kelompoknya, teman-teman bisa pakai kelompok video yang tadi ya. Nanti Sapana sama Ivanda, Sasa sama Alfa, karena ini masih ada keterkaitannya juga antara gambar ini dengan tugas video tadi. Kemudian nanti ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Ini. Sini ada beberapa kartu. Nanti teman-teman bisa pilih nih dari beberapa kartu ini untuk menjawab soal. Jadi nanti teman-teman perhatiin dulu, baru teman-teman bisa menjawab soal di sini. Nanti teman-teman pilih salah satu aja. Jadi satu kelompok satu soal aja. Oke, boleh, silakan dimulai. Langsung maju ke depan aja, diperhatiin gambarnya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau mencoret-coret membawa pulpen juga boleh. Dimulai dari sekarang. Diperhatiin kira-kira apa perbedaannya, persamaan mungkin, pengertian. Boleh dilihat-lihat dulu. Apakah ada kesulitan? Nah, oke, boleh duduk di tempat duduknya lagi. Kita mulai dari, ada yang mau mengajukan duluan? Apa ditunjuk aja? Tunjuk aja kali ya? Oke, boleh kali kelompok 2 dulu kali. 2 atau 1 berapa? Kelompok 2 boleh. Kelompok 2 silakan maju untuk memilih pertanyaan yang akan kalian jawab. Ya, boleh. Ya. Bisa dibacakan kemudian dijawab. Kalau yang perlu ditulis-tulis bisa pakai boleh jawabannya nanti didiskusiin dulu sama kalian. Iya, Di sini ada perintah
diskusin dulu atau langsung dijawab? Boleh. Oh iya, tenang. Rantai makanan sungai ya, masih bersih. Tenang aja. Boleh dikasih panah ya? Oke, lanjut. Fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, kemudian oke, untuk pertanyaan kedua. Tadi kan mengapa gangguan pada satu organisme dapat memutus rantai makanan? Karena setiap organisme itu saling bergantungan. Nah, jadi jika salah satu hilang organismenya, maka organisme lain kehilangan sumber makanan atau keseimbangannya akan terganggu. Oke, untuk jawabannya betul ya teman-teman. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Oke, boleh silakan duduk. Oke, di sini Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini tadi pertanyaannya itu ada rantai makanan di sungai. Nah, tadi kan juga sudah kita analisis juga ya artikelnya dan kita udah buat video juga. Nah, kita bisa menganalisis lagi bahwa rantai makanan di sungai itu ada apa aja nih? Fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, manusia. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, itu mengapa gangguan pada satu organisme dapat memutus rantai makanan? Nah, di sini misalnya, di sini ada fitoplankton, kemudian ada ikan kecil, ikan besar, dan manusia. Ketika ikan kecil ini mengalami kepunahan misalnya, atau enggak jumlahnya itu mengalami penurunan gitu dalam jumlahnya, itu akan seperti apa? Fitoplanktonnya tumbuh makin banyak itu. Semakin banyak. Kemudian apalagi yang akan terjadi? Ikan besarnya mengalami penurunan karena makanannya Penurunan mengalami penurunan. karena makanannya berkurang. Betul sekali. Betul ya teman-teman? Karena ikan kecilnya tidak ada atau mengalami penurunan, maka yang makanin fitoplankton jadi kurang, sehingga jumlah dari fitoplankton ini semakin banyak. Dan berbanding terbalik dengan ikan besar, ketika ikan kecilnya nggak ada, ikan besarnya akan makan apa? Gitu. Jadinya ikan besar juga mengalami penurunan. Oke, betul sekali untuk kelompok 2. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 1. Boleh maju ke depan dan memilih pertanyaan yang ada di depan. Oke, teman-teman kelompok 2 memilih kelompok 1 memilih dengan kartu laba-laba. Oke, boleh dijawab. Mungkin dibacain dulu pertanyaannya. Ya, jika satu jenis ikan di Sungai Citarum mati akibat pencemaran, apakah hanya satu rantai makanan saja yang terganggu? Ya, boleh didiskusikan dulu atau langsung dijawab juga boleh. Langsung diskusi dulu ya. Boleh. Jadi menjawab Ibu. Oke, boleh. Nah, jadi jawaban
tidak. Kenapa tidak? Karena dalam jaringan makanan itu satu organisme terhubung dengan banyak organisme lain. Nah, sehingga dampaknya itu akan jauh lebih luas. Oke, boleh. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya betul ya. Oke, silakan duduk. Oke, untuk jawaban ini akan Ibu jawab selanjutnya dan dijelaskan di PPT ini ya. Oke, di sini ada bagian-bagian dari radiasi, di mana di sini terdapat rantai makanan, aliran energi, dan juga jaring makanan. Di sini rantai makanan, seperti yang teman-teman sudah ketahui juga, bahwa rantai makanan adalah urutan hubungan makan dan memakan antar organisme. Selanjutnya ada aliran energi, yaitu perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Kemudian ada jaring makanan, yaitu kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Teman-teman di sini bisa lihat bagaimana mereka berinteraksi. Sebenarnya sama ya teman-teman, yang ada di gambar di sebelah situ, tapi saya izin untuk menjelaskan lebih lanjut. Di mana di sini rantai makanan, tapi kan di situ belum ada aliran energi ya teman-teman di rantai makanan. Nah, aliran energi itu apa? Aliran energi adalah ketika sumber cahaya yang mengenai rumput, kemudian rumput itu menghasilkan fotosintesis. Kemudian dari matahari itu ketika sudah mengalami fotosintesis, nih rumputnya kan dimakan ya oleh kelinci, serigala, harimau, dan pengurai. Nah, itu tuh energi yang dari sumber yaitu dari cahaya matahari itu tuh terhubung di kelinci, serigala, dan juga harimau dan pengurai. Makanya aliran energi di sini itu tidak sepenuhnya kayak terhubung gitu loh ke semuanya. Tapi mereka itu setengah-setengahnya aja gitu aliran energinya. Karena di bagian rumput itu aliran energi itu nanti ketika dimakan oleh kelinci itu kan juga akan bergerak ya. Jadi energinya itu juga digunakan untuk bergeraknya si kelinci ini. Kemudian lanjut ke pengurai yang kelima itu. Lanjut. Di sini juga ada jaring-jaring makanan, dimana kalau tadi kan rantai makanan itu nggak terlalu kompleks ya. Kalau di sini tuh istilahnya kayak rantai makanan versi lebih kompleksnya. Jadi jaring-jaring makanan nih, misalnya ada produsen, serangga, katak. Tapi kan di sini katak juga bisa memakan laba-laba. Terus juga di sini produsen juga bisa dimakan oleh burung pemakan bijian, dan bisa dimakan tikus dan kelinci dan lainnya yang saling terhubung seperti itu. Sini lanjut ada piramida ekologi, di mana bentuk segitiga yang menunjukkan bagaimana jumlah makhluk hidup beratnya atau energi di alam. Nah, semakin ke atas semakin berkurang. Kenapa seperti itu? Karena di sini jumlah dari produsen ini tuh lebih banyak gitu dibandingkan konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Karena kalau misalnya konsumen 3 itu lebih banyak dibandingkan produsen atau bahkan konsumen 2 dan konsumen 1, gimana ya, ekosistemnya itu akan tidak berjalan dengan baik gitu. Karena kan di sini semuanya pasti membutuhkan produsen, dan konsumen akan dibutuhkan oleh konsumen 2, dan selanjutnya konsumen 2 akan dibutuhkan oleh konsumen 3. Maka dari itu di sini piramida dari ekologinya seperti ini. Oke, di sini lanjut ada integrasi Al-Quran, di mana A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Nah, melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini
jadi di zaman dahulu juga, di zaman Nabi itu mereka istilahnya tuh kayak merusak gitu loh, merusak alam-alam yang ada di sana. Sehingga di sini Allah telah menurunkan ayat Ar-Rum ini sebagai peneguran bagi mereka semua yang telah merusak alam yang ada di darat dan di laut. Maka dari itu di sini Allah menghendaki untuk menegur perbuatan mereka gitu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu ini aja udah lama gitu ya, ini tuh diturunkan oleh Allah. Berarti Allah tahu kalau misalkan manusia memang merusak gitu. Maka dari itu kita jangan menjadi salah satu dari bagian perusak ini. Kita harus menjaga ya teman-teman. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Biotik itu komponen yang teman-teman bisa fokus dulu. Kalau komponen biotik itu komponen yang hidup atau tak hidup? Yang hidup. Dan abiotik kan ada A, berarti tidak hidup, yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Nah, komponen biotik ini tuh memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Dari teman-teman, bisakah ada yang menyimpulkan dari pembelajaran hari ini apa sih yang teman-teman dapetin? Kayak misalkan tadi teman-teman kan juga baru tahu nih abiotik dan abiotik itu perbedaannya apa gitu. Mungkin itu menjadi salah satu insight teman-teman buat ternyata pembelajaran ekosistem ada abiotik dan biotik gitu teman-teman. Apa nih hal-hal lain yang teman-teman dapetin dari pembelajaran hari ini? Boleh? Siapa? Ibu, Oke, boleh sebutin. saya baru tahu kalau dalam ekosistem itu juga terjadi aliran energi yang dimulai dari produsen ke konsumen lalu ke dekomposer melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, betul sekali. Karena tadi juga di sini adanya jaring makanan, rantai makanan, piramida ekologi, dan aliran energi itu adalah suatu kata-kata atau suatu kalimat yang teman-teman juga baru tahu ya. Adanya tuh aliran energi di dalam proses rantai makanan. Oke, adakah yang ingin menambahkan lagi? Dan pembelajaran boleh, Rafa? Dari hasil pembelajaran ini saya mengetahui bahwasanya keseimbangan ekosistem itu dapat terganggu karena adanya perubahan. Contohnya seperti di suatu ekosistem terdapat pencemaran dan juga ekosistem tersebut dialihfungsikan menjadi lahan. Nah itu dapat mengganggu makhluk hidup atau komponen biotik dan juga abiotik di dalam. Oke, betul sekali ya. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga proses dari jaring makanan, rantai makanan, dan juga piramida ekologi agar ekosistem ini dapat berjalan dengan semestinya. Bagus sekali ya. Dari jawaban kalian juga sudah menunjukkan bahwa kalian sudah memahami konsep ekosistem dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dari teman-teman. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa ekosistem itu bisa terdiri dari komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Dan jika salah satu komponennya terganggu, maka keseimbangan lingkungannya juga pasti akan terganggu. Nah, oleh karena itu sebagai manusia yang menaati perintah Allah dan juga manusia yang baik ya teman-teman, kita harus menjaga alam ini dan bisa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Nah, salah satunya dengan cara seperti apa? Salah satunya yang paling dekat dengan kita adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan juga teman-teman, dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Misalkan ada sampah nih di jalan, itu teman-teman bisa ambil lalu teman-teman bisa buang aja gitu. Gak usah kayak perlu disuruh gitu, itu nggak jangan seperti itu ya teman-teman, langsung aja kita buang gitu. Nah, Ibu juga berharap dengan pembelajaran hari ini kalian tidak hanya memahami materi saja, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa ya teman-teman, isi refleksi yang sudah Ibu kirim di grup WA. Udah kirim belum? Oke, jangan lupa diisi. Gak apa-apa kalau misalkan dua hari berikutnya atau H+2 itu baru diisi, nggak apa-apa, asal jangan sampai kelupaan aja.
kita tutup, jangan lupa untuk istirahat itu. Kemudian terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua.